Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala serta karunia-Nya kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya kitab ini terdiri dari 4 pembahasan besar. Seperempat pertama itu membahas tentang ibadah, kemudian seperempat kedua membahas tentang adat, kebiasaan-kebiasaan baik maupun buruk, ya. Kemudian yang ketiga seperempat yang membahas tentang hal-hal yang membinasakan, hal-hal yang menjerumuskan seseorang ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperempat terakhir adalah hal-hal yang bisa menyelamatkan dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan masuk sekarang ke seperempat pertama, yaitu tentang ibadah. Ya, misalnya nanti kita akan bahas tentang sholat, rahasia-rahasianya seperti apa, tentang puasa, rahasia-rahasianya seperti apa. Jadi semua ibadah itu akan dikupas nanti rahasia dan hikmah di baliknya. Pembahasan yang pertama dari seperempat ibadah ini berkaitan tentang kitabul ilmi wa fadlihi wa ma yata'allaqu bihi. Tentang ilmu, keutamaan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Apa korelasi antara ilmu dengan ibadah? Kenapa seperempat ibadah ini pembahasannya diawali dengan ilmu? Maka kita ketahui bersama bahwasanya ilmu merupakan hal paling prinsip, hal paling dasar yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum melakukan ibadah. Sebelum kita melakukan ibadah ataupun muamalah, maka terlebih dahulu harus berilmu. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menulis sebuah bab dengan judul Babul Ilmi Qablal Qawli wal Amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Supaya kita semakin termotivasi untuk berilmu, untuk belajar, maka diawalilah pembahasan seperempat ibadah ini terkait tentang ilmu dan keutamaan dari ilmu itu sendiri. Taib qala Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, qala Allah taala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi beliau di sini pertama kali membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan tidak akan sama orang-orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dan memang tidak akan pernah sama. Ya. Bila Allah Subhanahu wa taala membedakan antara binatang satu sama lain dengan ilmu, maka tentu manusia yang berilmu dengan yang tidak berilmu pun tidak akan pernah sama. Ya, misalnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Ya.
Apa yang kalian latih dari hewan-hewan. Jadi hewan-hewan yang bisa dilatih untuk berburu, ya itu halal buruannya. Mau itu burung kita latih untuk berburu, ya. Mukallibin itu diambil dari kata kalbun. Kalbun itu kalau bahasa kita anjing. Karena biasanya yang bisa dilatih itu adalah anjing. Jadi hewan yang paling pintar itu anjing. Ada dua sifat yang ada dalam anjing itu. Pertama dia pintar, ya itu sifat yang bagus. Ya, saking pintarnya itu, ya di negara-negara, di sebagian negara anjing itu bisa membedakan mana barang KW, mana barang asli. Saking pintarnya, ya. Makanya ya biasa dipakai untuk mengendus bom dan semacamnya, karena pintar anjing itu kalau dilatih. Mukallibin. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu Bapak-bapak sekalian, Masya Allah ya. Ya, menamakan hewan itu selalu mengandung makna yang bagus gitu. Mukallibin dari kata kalbun. Kalbun itu dari kata ta'awwada. Jadi mukallibin ay muawwidin, yaitu orang yang dilatih, yang dibiasakan. Ya. Cuman ada satu sifat tercela dari anjing itu. Suka menjulurkan lidah. Ya. Mathaluhum kamasalil kalbi. Intahmil alaihi yalhas, kata Allah. Ya, perumpamaan orang-orang yang tamak kepada dunia itu seperti anjing yang selalu menjulurkan lidah. Itu sifat buruknya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan hewan-hewan yang dilatih, yang diajarkan itu halal buruannya dibandingkan dengan hewan-hewan yang tidak dilatih. Maka dia akan berburu untuk dirinya sendiri. Apa yang membedakannya? Apa yang membuat mereka berbeda? Ilmu. Contoh lain misalnya. Para malaikat itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan, menjadikan di atas muka bumi ini ada khalifah. Ya, khalifah itu maksudnya di sini adalah manusia. Kemudian mereka mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, apakah Anda akan menjadikan di muka bumi ini nanti orang-orang yang merusak dan orang-orang yang menumpahkan darah satu sama lain? Jadi protes malaikat. Bukan protes, menunjukkan keberatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan ya bahwasanya Allah Maha tahu ya daripada mereka, dan Allah ajarkan kepada Nabi Adam segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu. Lalu diminta para malaikat oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama, tapi enggak ada yang bisa. Adam diperintahkan, ya, fa'ambi'uhum bi asma'ihim. Ya, wahai Adam, kasih tahu mereka nama-nama dari semua hal yang ada itu. Maka Adam pun memberitahu. Dan dari sini para ulama mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Adam, Nabi Adam alaihissalam, ya, di hadapan para malaikat dengan sebab apa? Ilmu. Dengan sebab ilmu. Jadi tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nanti ya Al-Imam Ibnu Qudamah di sini akan membawakan kepada kita gambaran bagaimana perbedaan antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu ini. Baik dari sisi Al-Qur'an maupun dari sisi hadis. Ya, yang pertama dari sisi Al-Qur'an. Ya, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Darajat. Ya, kalau dalam bahasa Arab kata darajat itu menunjukkan jamak. Ya. Jadi derajat mukmin yang tidak berilmu dengan mukmin yang berilmu
itu terpaut sangat jauh bedanya. Darajat menggunakan jamak. Oleh karena itu dalam tafsirannya disebutkan oleh al-Imam sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajah. Ulama maksudnya orang-orang berilmu itu derajat mereka di atas derajat orang-orang beriman yang tidak berilmu dengan total sab'u mi'ati darajah, 700 derajat perbedaannya. Ya. Maksudnya derajat itu kayak anak tangga, ya, naik ke atas. Nah, mukmin yang tidak berilmu itu di bawah, sedangkan mukmin yang berilmu itu ada di atas, dan total anak tangganya itu 700. Itu perbedaannya 700. Kata sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian jarak antara satu anak tangga ke anak tangga yang lainnya, ma baina ad-darajataini masiratu khamsumi'ati amin. Jaraknya adalah 500 tahun perjalanan dari satu anak tangga ke anak tangga berikutnya. Sedangkan mukmin yang berilmu di ujung paling atas, mukmin yang tidak berilmu di ujung paling bawah, dan total anak tangga perbedaan tadi adalah 700, satu anak tangga ke anak tangga berikutnya dengan jarak perjalanan 500 tahun. Lihat perbedaannya. Dapat dibayangkan gambaran bagaimana jauh beda derajat mukmin yang berilmu dengan yang tidak. Ini tafsiran dari firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kemudian juga ya bentuk bagaimana ya perbedaan orang berilmu dengan yang tidak berilmu adalah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah itu cuman ulama. Jadi kata yakhsya diambil yakhsya atau khasyah itu adalah rasa takut yang timbul dari ilmu, dari pengetahuan. Ya. Beda dengan khofa ya khofu atau al-khawf. Ya, dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara khasyah dengan khawf. Kalau khasyah itu adalah rasa takut yang timbul dari ilmu. Sedangkan khawf, ya, khawf itu entah itu takutnya karena sifatnya tabi'i, ya, seperti takut dengan binatang buas, takut digigit ular, takut disengat kalajengking dan semisalnya. Takut yang merupakan tabiat. Ya. Tapi kalau itu didasari oleh ilmu, namanya khasyah dalam bahasa Arab. Ya. Jadi orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengenal Allah, mengenal Rabb-nya, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu ini. Ya. Jadi mukmin yang tidak berilmu dia mukmin, ya. Namun seringkali terjatuh dalam perbuatan maksiat. Disebabkan apa? Disebabkan tidak memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bermaksiat. Tapi kalau orang berilmu, ya, ulama, dia banyak mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwasanya Allah punya sifat al-ilmu, Allah punya nama al-alim. Ya, Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Takut. Jadi jelas banget perbedaan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kemudian gambaran perbedaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu di dalam hadis, ya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah pahamkan ia tentang din. Ya. Jadi khairan di sini maksudnya adalah kebaikan yang bersifat umum, kebaikan dunia akhirat. Ya. Itu diberikan kepada siapa? Orang-orang yang dipahamkan tentang agamanya, orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu. Ya. Kemudian juga dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulani, ada dua orang, ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alimun, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli ilmu. Maka mana yang lebih baik dari dua orang ini? Yang ahli ibadah atau ahli ilmu? Nabi mengatakan, fadlul 'alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum. Keutamaan orang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaanku. Maksudnya keutamaan Rasulullah dibanding dengan orang yang paling rendah derajatnya dari kalangan manusia. Jadi terpaut sangat beda. Ya. Dalam riwayat yang lain, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Riwayat Imam Tirmizi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat, penduduk bumi, penduduk langit dan bumi, sampai semut yang berada di dalam sarangnya, ikan yang berada di dasar laut, dasar samudra, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, senantiasa berselawat. Maksudnya berselawat di sini, kalau Allah yang berselawat maka maknanya adalah Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ampunannya, Allah puji. Kemudian kalau malaikat yang berselawat, para malaikat ini memohonkan ampun. Ya, begitupun kalau ya makhluk seperti tadi, semut, ikan bersolawat, maksudnya senantiasa memohonkan ampun untuk siapa? Muallimin nasa al khair, muallimin nasil khaira, yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, jadi Allah memuji, Allah memberikan ampunannya, malaikat beristighfar untuknya, hewan-hewan beristighfar untuknya. Ketika dia menjadi orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Itu yang dipuji oleh Allah. Itu yang dimohonkan ampun oleh para malaikat. Bukan mukmin biasa, tapi mukmin yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya. Ini keutamaan jadi orang berilmu. Nah, di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama ya dari bintang-bintang yang ada. Bulan purnama terang, indah ya dibandingkan dengan ya bintang-bintang yang lainnya. Begitupun ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah, seperti itu perbedaannya. Kenapa? Nabi menjelaskan alasannya, innal ulama warasatul anbiya. Karena para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Ya, wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Wa innama warrasul ilma. Yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihazin wafirin. Jadi siapa yang mau mengambil warisan para nabi, maka dia telah mengambil bagian yang sangat menguntungkan. Membuat dia semakin mulia, membuat dia semakin dekat dengan derajat para anbiya. Ya. Dalam hadis Sufwan ibnu Assal disebutkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat itu akan meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dicari oleh para penuntut ilmu. Apa yang dimaksud dengan meletakkan sayap? Ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala ada 3 pendapat para ulama tentang makna dari yadau ajnihataha ini. Yang pertama, annahu yabsutul ajnihah, yaitu para malaikat membuka lebar sayapnya. Ya, jadi ketika bapak-bapak duduk di majelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu, maka para malaikat membuka lebar sayapnya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk apresiasi kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi para malaikat itu senang dengan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Disukai oleh para malaikat. Ridho malaikat kepada kita. Coba, mukmin yang duduk-duduk di rumah ngopi ya, dibandingkan dengan mukmin yang ada di majelis ilmu, tentu berbeda. Yang dikasih apresiasi, yang disukai, yang disenangi, yang diredoi malaikat adalah mereka yang duduk di majelis ilmu. Kemudian makna yang kedua dari kata wad'ul ajnihah ini adalah tawadhu' ta'ziman li talibil ilmi. Pada para malaikat ya merendahkan hati mereka, merunduk ya karena sebagai bentuk pengagungan kepada para penuntut ilmu. Malaikat itu Masya Allah mulia, Pak. Ya, malaikat itu adalah yang memiliki sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, enggak pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa menjalankan perintah Allah. Mereka itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan itu membuat seseorang itu mulia, agung, tapi rela merendahkan, merunduk. Kenapa? Karena mengagungkan orang-orang yang menuntut ilmu. Luar biasa. Apresiasi para malaikat untuk orang yang belajar, untuk orang yang menuntut ilmu, untuk orang yang berilmu. Itu makna yang kedua. Ya, merunduk, merendah. Tidak lagi mengangkat dirinya. Lalu makna yang ketiga, kata Imam Al-Khattabi, disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan wad'ul ajnihah, meletakkan sayap itu adalah tidak terbang lagi. Para malaikat tidak terbang tapi turun ke bumi. Ya, mencari majelis-majelis ilmu. Ya, makanya dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan innalillahi malaikatan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berjalan di atas muka bumi, tidak terbang karena menutup sayapnya untuk apa? Ya, mencari majelis-majelis ilmu. Senang dengan majelis ilmu. Lihat bagaimana malaikat mengagungkan orang-orang berilmu. Artinya itu menunjukkan bahwasanya orang-orang berilmu tidak akan sama dengan yang tidak berilmu. Ya. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Jadi kalau kita masih dalam proses mencari ilmu, itu lebih cepat sampai surganya dibandingkan orang yang merasa dirinya udah bisa, akhirnya berhenti belajar. Ya.
Kadang-kadang orang itu kalau udah belajar terus merasa bisa, enggak lagi belajar. Enggak lagi belajar. Dan itu akhirnya membuahkan kesombongan. Ya, padahal ilmu itu ya melahirkan rendah hati, tawadu. Ya, bukan malah sombong. Oleh karena itu yang namanya penuntut ilmu, belajar itu tidak pernah mengenal akhir. Yang ada dimulai, kalau sudah dimulai maka tidak ada akhirnya. Oleh karena itu Imam Ahmad ketika ditanya, ya, sampai kapan Anda belajar? Kata beliau apa? Ma'al mahbarati ilal makbarati. Saya akan terus pegang pena, belajar sampai saya masuk kuburan. Jadi belajar itu bukan 1-2 tahun, ya 3 tahun. Kalau udah dimulai maka tidak mengenal akhir. Tidak mengenal akhir. Kenapa? Karena belajar itu ibadah, menuntut ilmu itu ibadah. Dengan harapan dalam proses belajar, dalam proses mencari ilmu itu bisa menjadi sebab wasilah memudahkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan salaka tariqan, menempuh jalan ini ada 2 cara. Ada yang sifatnya hissi. Hissi itu artinya benar-benar melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Nah, kalau Allah wafatkan kita di tengah perjalanan menuntut ilmu tadi, ya, diwafatkan misalnya ketika berangkat dari rumah ke masjid buat ngaji, kemudian tengah jalan Allah wafatkan, ya, maka Allah mudahkan baginya menuju surga karena amalan tersebut. Jadi amalan yang bisa ya mendekatkan kita ke surga Allah adalah talabul ilmi. Kemudian ada makna salaka tariqan yang sifatnya maknawi. Maknawi itu artinya kita duduk di rumah tapi ya dalam keadaan belajar, buka buku, membaca, mutalaah sendiri. Ini juga termasuk salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya. Sehingga dengan proses belajar itu semoga Allah menjadikannya amalan yang memudahkan menuju surga. Tapi tentu beda dengan orang yang belajar sendiri sama orang yang hadir di majelis ilmu. Beda. Karena hadir di majelis ilmu itu ya ada keberkahan tersendiri. Ya. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain ya disebutkan manja'ahul mautu. Ya, lihat. Siapapun yang meninggal, mati, wa huwa yatlubul ilma, sedangkan dia dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan belajar, liyuhya bihil islama, yang mana niat belajarnya, niat menuntut ilmunya adalah untuk menghidupkan Islam, untuk mengamalkan Islam, untuk menjaga syariat Allah. Kana bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidah. Mereka dengan para nabi itu satu tingkatan tempatnya di akhirat. Ya, dikumpulkan bersama para nabi. Sebuah keistimewaan yang luar biasa bagi orang-orang yang belajar. Sehingga ya disebutkan oleh orang-orang hakim, ya, orang-orang yang dalam ilmunya mereka mengatakan laita sya'ri ayya syai'in ayya syai'in adraka man fatahul ilm wa ayya syai'in fata man adrakal ilm. Ya. Apa sih yang luput dari orang-orang yang memiliki ilmu, maksudnya enggak ada yang enggak didapati oleh orang-orang yang berilmu. Ya, apa yang mereka cari, apa yang mereka mau di akhirat diberikan untuk orang-orang berilmu. Tapi kalau orang-orang yang enggak berilmu, orang-orang yang jahil, maka tidak ada apa-apa yang mereka bisa raih. Ya. Kita makanya mau kan disebutkan ya man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Antum kalau mau akhirat, kalau mau surga, kalau mau tinggi derajatnya, kalau mau bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada, ilmu. Kalau enggak mau berilmu, ya tidak dapat
apa-apa di akhirat. Wa man arada dunya fa alaihi bil ilm, katanya kan. Ya, Anda kalau mau dunia juga harus pakai ilmu. Mana ada perusahaan-perusahaan, tempat-tempat yang mau membuka lowongan kerja untuk orang-orang yang nggak punya skill. Nggak ada. Yang dicari adalah yang punya skill, punya keahlian, ya punya ilmu. Jadi tidak akan pernah sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu, baik dalam urusan akhiratnya maupun urusan dunianya. Nah, jadi di sini Al-Imam Ibnu Qudamah memberikan gambaran kepada kita, bapak-bapak sekalian, tafsiran atau makna dari hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan pernah sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kemudian digambarkan prakteknya dari Al-Quran seperti apa tadi. Dari hadis-hadis Nabi juga seperti apa gambaran perbedaan kedudukan yang berilmu dengan yang tidak. Tujuannya apa? Sebagai motivasi. Ya, agar kita semakin semangat untuk terus mencari ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak kenal usia, tidak kenal waktu. Ya, kebutuhan kita kepada ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Ya, hajatuna ilal ilmi ya fauqa hajatina ilal ta'ami wasyarab. Butuhnya kita kepada ilmu itu melebihi butuhnya kita kepada makan dan minum. Karena orang kalau nggak makan, nggak minum, akhir ujung-ujungnya apa? Fisiknya yang wafat, fisiknya yang mati. Tapi kalau orang nggak belajar, nggak menuntut ilmu, hatinya yang mati. Kalau hati mati, hati mengeras, itu efeknya kepada urusan akhirat. Ya. Nyeselnya, ruginya di akhirat. Makanya ya ilmu itu adalah kebutuhan yang mendasar, kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh siapapun. Dan kita butuh motivasi supaya menjadi penuntut ilmu. Motivasi terbesarnya ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang telah disampaikan tadi. Baik, nah, ini berkaitan tentang keutamaan dari ilmu. Insya Allah nanti kita lanjutkan kepada keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu. Ya, pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Ini yang kita bisa sampaikan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.